Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Rancangan tindakan aksi nyata. Berikut kegiatan diseminasi mengenai pemahaman budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan sejawat semuanya. Hari ini kami berdua, Bu Santi dan saya sendiri dari Indrawan, meminta waktunya, menyela waktunya sedikit untuk berbagi aksi. Sebelumnya kami aturkan penganjali umat. Om Swastiastu, salam dan bahagia. Perkenalkan, kami CKP Angkatan 7 Kabupaten Buleleng. Saya sendiri Kadek Indrawan dan rekan saya sendiri dalam satu angkatan, Nimade Santiaryani SPD. Kami berdiri di sini berdua bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman. Mungkin teman-teman di sini yang sudah senior, yang sudah PPG, sudah tahu ilmu yang kami dapatkan, bahkan lebih pintar dari kami gitu, lebih tahu. Cuman di sini kami dikasih kesempatan untuk berbagi aksi di hari ini. Untuk berbagi aksi kali ini kami mengambil modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum lanjut kita ke budaya positif, membahas budaya positif, izinkan kita buat kesepakatan bersama dulu seperti yang kami laksanakan setiap pertemuan gitu. Kalau disetujui silakan kita jalankan. Kalau ada yang tidak setuju, kami akan hapus. Kalau ada yang mau ditambahkan, silakan untuk kesepakatan diskusi hari ini. Yang pertama, tidak bermain HP. Yang kedua, aktif dalam proses diskusi. Ketiga, menghormati semua peserta diskusi. 4, menghargai yang sedang bicara. 5, mengikuti diskusi dengan semangat dan berbahagia. Ini kesepakatan yang saya buat untuk kita sepakati. Gimana, setuju tidak? Ada yang mau ditambahkan? Tidak. Lanjut. Sebelum lanjut ke budaya positif, saya cerita dulu singkat, flashback ke belakang pembelajaran yang saya dapatkan. Yang pertama ini tentang pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur, dan sekolah diibaratkan tanah tempat bercocok tanam. Jadi, guru memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok ditanami. Sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman, dan nyaman untuk bertumbuh. Itu maksudnya. Diibaratkan sebagai petani guru itu. Selanjutnya ada materi 1.2, visi dan misi guru penggerak. Seorang guru haruslah mampu memahami nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak, serta mampu mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada anak. Untuk mewujudkan visi, maka diperlukan manajemen perubahan, yakni inquiry apresiatif, yaitu pendekatan berbasis kekuatan yang dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif dengan tahapan bagja. Berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan diri sehingga murid lebih mandiri, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Sehingga tujuan pembelajaran yakni mewujudkan manusia yang merdeka akan tercapai. Menciptakan lingkungan positif akan terbentuk budaya positif, yaitu suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari
warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, dan dari kebiasaan baik tersebut akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik, dan pada akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif. Contohnya seperti pembiasaan 5S, senyum, sapa, pagi-pagi anak-anaknya salam, nanti dijadikan kebiasaan, terus jadi budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya, bagaimana guru bertegur sapa, bagaimana guru menyapa murid, bagaimana murid berinteraksi, dan bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Nah, ini yang terakhir masuk ke tahapan baca namanya, langsung ke restitusi. Yang terakhir pembahasan. Lanjut Santi. Budaya positif itu apa aja yang dibahas di modul ini? Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Nanti teman-teman tahu yang mana namanya motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi di sini. Yang benar harus dilaksanakan sebenarnya restitusi. Ketiga yaitu keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Selanjutnya restitusi segitiga restitusi. Untuk poin 1 sampai di 5 akan dijelaskan oleh Bu Santi, dan untuk restitusi saya sendiri yang menjelaskan. Waktu dan kesempatan saya berikan pada Bu Santi. Baiklah, terima kasih untuk waktunya Pak Guru. Sebelum saya lanjutkan, saya mau ajak teman-teman bermain, ikuti kata saya. Bisa? Ayo semangat ya. Contohnya saya bilang bebek ayam, teman-teman ikut bebek ayam. Kalau saya bilang bebek ayam ayam, teman ikuti kata saya. Ya, siap? Bebek ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek ayam. Berapa ada ayam? Yes. Enggak benar dia. Ya, berarti konsentrasinya masih bagus. Ikuti kata saya. Apa yang saya bilang itu. Jangan dihitung berapa ada ayamnya. Iya. Iya, benar sekali. Terima kasih dari saya. Oke. Saya akan kembali ke materi budaya positif. Ya. Budaya positif adalah sebuah keadaan ideal agar anak bisa belajar dengan tenang dan nyaman. Budaya positif bisa terwujud jika seluruh pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan di sekolah mampu melakukan perannya masing-masing dengan baik. Budaya positif itu sendiri bisa dimulai dari disiplin positif pada masing-masing individu, dari dalam diri sendiri, intrinsiknya. Apakah makna disiplin? Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulianya. Sudah agak bergeser ya, disiplin biasanya untuk orang lain. Sebenarnya dari dalam diri kita dulu. Oke, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri anak.
Ya, kita terapkan disiplin positif juga ke anak biar muncul dari dalam diri anak ya. Untuk mewujudkan disiplin positif, yang pertama harus dilakukan adalah merubah mindset kita, merubah paradigma tentang bagaimana seharusnya kita bertindak. Berikut adalah perubahan paradigma yang bisa kita lakukan dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Teori kontrol itu sendiri adalah di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Setiap orang pasti beda melakukan tindakan punya tujuan yang berbeda, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita. Diri kita sendiri, tidak bisa mengontrol orang lain. Perubahan paradigma teori kontrol ini perubahannya biasanya ilusi guru tuh mengontrol murid. Biasanya gurunya berpikir seperti itu ya, guru yang mengontrol murid. Terus bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter anak. Anaknya misalnya dia berbuat salah, kita bilang dia salah biar tumbuh karakternya. Itu sebenarnya bukan seperti itu. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, seperti itu. Lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon menurut teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Sebenarnya sendiri ya. Misalnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita rubah mindset kita. Teori pakai kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita memahami orang. Jangan orang disuruh dia memahami kita. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya anak bertengkar, kita kira salah kan? Kita kasih tahu. Sebenarnya anak belajar berargumen, menyatakan dirinya, oh saya pendapat saya seperti ini, oh saya benar. Dia belajar berargumen. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir kita menang-menang. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Diane Gossen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu profil pelajar Pancasila. Sekarang lanjut ke 2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ternyata memberi penghargaan juga ternyata ada negatifnya. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain,
motivasi ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu, bukan dari dalam diri. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa biasanya dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, itu penghargaan. Yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan. Kata motivasi, hukuman, dan penghargaan tidak begitu bagus untuk anak-anak ya. Jadi anak-anak semuanya tuh hebat, semuanya tuh pintar. Jadi jangan diajarin memberi penghargaan. Nanti anak, oh saya pintar, nanti saya dikasih hadiah. Jadi karena iming-iming ada hadiah. Kita berusaha munculkan dari dalam diri anak, walaupun tidak ada penghargaan, dia akan melakukannya. Modelnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi anak itu mau belajar biar dapat juara. Jadi, untuk ini budaya positif, misalnya kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal untuk membawa anak kita di sekolah atau di kelas pada motivasi tertinggi. Maka kita bisa memulainya dengan membuat kesepakatan kelas tentang keyakinan kelas. Seperti tadi di awal Pak Guru sudah mengajak kita untuk membuat kesepakatan kelas, ya seperti itu. Kita ajak murid-muridnya juga bisa membuat kesepakatan kelas. Bentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Daripada kita buat sebuah peraturan, lebih fleksibel keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Universalis secara bersama-sama ya, kita buat keyakinan kelas dengan anak-anak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu karena akan perubahan itu yang abadi. Okay? Saya pernah dari awalnya saya ragu bagaimana saya membuat keyakinan kelas dengan anak-anak TK. Anak-anak TK tidak bisa diam ya. Tapi saya mencoba juga. Kalau di SD, SMP kan nulis dia, keyakinan kelas itu dia nulis mau gimana nanti, baru tempel, baru sepakati bersama. Sedangkan di TK nulis belum. Oh saya ajak kumpul saja, terus saya terangkan tentang keyakinan kelas. Ternyata banyak juga keluar dari mereka ide-ide, misalnya, Bu Guru baru datang salam. Saya juga, oh iya benar. Oh seperti itu. Bu Guru, ambil sampah, pungut sampah selesai makan. Oh iya juga. Jadi saya catat itu, baru saya buat sebuah keyakinan kelas. Kalau di dalam kelas bagaimana, mau pulang bagaimana, seperti itu. Jadi kita sepakat. Nah,
Untuk anak-anak, mungkin kadang mereka ingat, kadang tidak ya. Ya, kita menerapkan dulu, berusaha menerapkan dulu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, seperti ini misalnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 saja? Kenapa nggak muncul dari diri sendiri? Untuk helm itu kan menjaga diri kita, kayak gitu. Bukan dia harus karena ada peraturan seperti itu ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, dari dalam diri saja 3M untuk menjaga kita juga ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, kalau diadakan peraturan, kita akan takut pada peraturannya, bukan memikirkan diri kita. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini, apabila hal tersebut tidak dipenuhi, mungkin akan membuat mereka melanggar keyakinan yang telah disepakati. Itu kita juga perlu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, seperti itu ya. Kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan akan penguasaan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia yang apabila tidak terpenuhi, itu akan memungkinkan melanggar keyakinan yang telah disepakati. Itu kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita ke posisi kontrol kita sebagai guru. Di sini ada posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk guru, siapa yang lebih merasa ke penghukum? Ayo, siapa yang lebih merasa ke penghukum? Contohnya seperti ini: menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Contohnya nih, kalau kamu tidak melakukan ya, awas ya, rasakan. Seperti itu kan. Itu menghukum juga kata-kata. Nih, hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Ya. Kaitan dengan dunia berkualitas. Murid itu meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampaknya pada murid, dia akan mengulangi lagi kesalahannya. Nah, ini posisi guru di penghukum. Ini 5 posisi kontrol. Membuat orang merasa bersalah. Contoh, ceramah dia, seharusnya kamu seperti ini. Biar anak merasa salah ya. Nah, ibu kecewa sama kamu. Kenapa kamu tadi seperti ini? Nah, memang nadanya rendah. Kalau penghukum ini seperti menghardik ya. Nadanya rendah, tapi bikin anak merasa bersalah. Salah. Terus gurunya yang berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ya, ibu stres. Hasilnya, anak tuh suka menyembunyikan, menyangkal, atau berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dampak pada murid akan merasa rendah diri. Nah, ini posisi guru sebagai teman. Posisi guru sebagai teman, guru membuatkan alasan untuk muridnya. Jadi ada dibelasi juga muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu ya, anak ganteng, kayak gitu misalnya ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Posisi sebagai teman dengan murid.
Jadi hasilnya ya ketergantungan anaknya. Terus kaitan dengan kualitas dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, sebagai temannya dia. Ya. Dampak pada murid, jadi dia lemah, tidak mandiri dan tergantung. Sekarang guru posisi pemantau. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Gurunya mantau ini, apa peraturannya? Terus hasilnya tuh menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau diawasi, dia akan jadi baik. Terus murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Jadi bila kita awasi, kita pantau, dia melakukannya. Bila tidak, ya tidak. Nah, guru dalam posisi manajer. Di sini diharapkan guru sebagai posisinya manajer. Manajer tuh kayak mengajukan pertanyaan. Sebentar kita akan bahas juga ya. Apa yang kita yakini? Nah, anak-anak jadi bukan peraturan lagi, tapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas kan bersama anak-anak juga yang buat kan. Nah, apa yang kita yakini waktu di kelas? Oke. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya bisa menguatkan pribadi anak. Dia merasa tidak marahi, tidak dihukum, diawasi. Budaya dari dalam dirinya dia. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itu yang dipikir anak-anak. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki? Karena ditanya, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kembalikan ke dia. Dampak pada murid bisa evaluasi dirinya. Bagaimana cara memperbaiki diri? Nah, diharapkan guru mengambil kontrol diri sebagai posisi manajer. Memposisikan diri sebagai manajer, kita perlu restitusi. Ini yang namanya restitusi. Ada tahapannya. Tahapan untuk memudahkan proses kita pakai restitusi, yaitu menstabilkan identitas anak. Stabilkan identitas anak, validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Kita pakai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi seperti ini. Validasi kebutuhan, tanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Yang selanjutnya, restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka inginkan, ingin menjadi apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Saya menawarkan seperti tadi, kamu apa yang akan kamu lakukan dengan masalahnya? Bukan kita bilang nanti kamu begini, nanti kamu begini. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Saya dia butuh apa? Ternyata dia butuh kasih sayang. Kita juga perlu lihat itu kebutuhan dasar manusia. Dia perlu kasih sayang, misalnya kayak gitu. Kita kayak gimana
anak tuh mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Dia melakukan itu karena apa? Dia butuh kasih sayang atau dia butuh kekuasaan, kayak gitu. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, misalnya kalau dia berbuat salah itu ajak ngomong dulu. Nanti saya kasih contohnya ya seperti apa. Ngajak omong anak TK juga, misalnya gestur tubuh juga ya. Sejajarkan pandangan, pegang tangan seperti itu. Ya kalau mungkin anak SD SMP dia duduk seperti ini. Tapi untuk anak TK kita lebih ini pakai gestur tubuh juga. Ya, untuk ini seperti ini ya. Modelnya tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan ya. Seperti ini untuk membuat anak merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Sekarang saya kembalikan kepada Pak Guru untuk menyampaikan tahapan-tahapan restitusi. Semua Bu Sati. Sekarang saya lanjut ke tahapan segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Terus, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah atau pernah salah. Boleh juga begitu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kan bisa begitu. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Selanjutnya, siapa yang salah? Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Terus selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Lanjut, tahapan berikutnya yaitu validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, kebutuhan dasarnya. Apakah itu power, freedom, love, belong, fun, and survival. Contoh, guru berkata, kamu bisa jadikan melakukan hal yang lebih baik, lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Terus, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini contoh seandainya anaknya berantem. Selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Tahapan selanjutnya ada namanya menanyakan keyakinan. Yang terakhir ini restitusi. Membuat pilihan bersama, berkolaborasi dengan anak, mencari solusi bersama, bukan gurunya yang ngasih solusi. Biasanya itu yang kita lakukan selama ini. Di mana anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Keyakinan apa yang kita sudah buat sebelumnya? Selanjutnya, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang
yang ideal itu seperti apa sih? Kalau ini untuk kelas yang dewasa ya, mungkin SD, SMP, SMA. Terus selanjutnya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan perbuatan itu? Terus, kamu menjadi orang yang seperti apa nantinya? Oke, untuk biar lebih jelas, kemarin kita sudah buat tugas berupa video restitusi. Ada 2 kami buat masing-masing CGP sebagai bukti bahwa kami sudah melakukan restitusi. Sebentar dikasih contoh videonya sama Bu Santi. Ya. Nah, ini penerapan restitusi yang saya lakukan pada anak. Jadi saya berusaha memposisikan diri sebagai manajer. Saya menangani masalah dengan cara restitusi. Karena untuk anak TK ya kita pegang tangan seperti itu. Terus nada juga jangan terlalu kayak menghakimi, boleh sambil senyum seperti berbicara. Kemudian biar anak juga dari dalam dirinya muncul dia, saya tidak dimarahi. Ini dari saya sendiri. Kalau saya lihat contoh-contoh restitusi teman itu dia di meja begini ngobrolnya. Nah, saya karena anak TK, teman-teman kan ada SMA, SMP, SD gitu. Saya anak TK, saya berpikir masa anak TK mau dibegini, itu udah takut dia kan. Dipanggil terus diajak ngomong itu udah takut anak. Makanya saya ajak dia, oke, kita duduk. Kita duduk sambil pegang dia, tanyakan sambil tersenyum atau bagaimana. Nah, ini model pembiasaan. Masalahnya seperti ini. Suaranya belum masuk ya. Tasya tidak mencuci tangan baru ini datang ke sekolah. Nah, kita panggil, ajak ngomong, kenapa Tasya tadi tidak cuci tangan? Misalnya dia jawabnya lupa. Oh, lupa, Bu Guru juga pernah lupa, seperti itu. Bu Guru juga pernah lupa. Nah, kalau misalnya Tasya lupa, Tasya mau lakuin apa kan? Besok nggak lagi Bu Guru. Nah, seperti itu. Oh, berarti besok Tasya ingat cuci tangan dulu baru ke sekolah? Iya Bu Guru. Nah, seperti itu. Kita jangan menyalahkan dia, tapi tanyain ke anaknya seperti itu. Jadi dia tidak takut, dia tidak merasa dimarahi. Nah, sekarang modelnya mengembalikan ke kelompoknya dia. Kalau sudah kita kasih tahu, dia tanyain ke dia. Terus Tasya mau lakuin apa? Besok Tasya ingat dan cuci tangan dulu dia. Kalau Tasya mencuci tangan, nanti gimana? Biar Tasya sehat, biar bersih. Iya, benar. Nah, sekarang Tasya boleh main lagi sama temennya ya? Kayak gitu misalnya. Nanti dia akan bilang, terima kasih Bu Guru, ternyata saya tidak dimarahi. Seperti itu modelnya penerapan restitusi. Ini saya yang di TK. Kalau ini masalahnya dia berebut penghapus. Kita tanyain, nah seperti ini. Mereka berebutan penghapus. Apa meminta izin? Kita juga bisa terangkan di situ sambil duduk. Jika mau pakai barang lain, minta izin dulu. Tanyain, bukan kita yang ngasih tahu ya. Nah, kalau mau pinjam gimana? Bilang dulu Bu Guru, iya seperti itu. Bilang dulu sama temennya, jangan langsung diambil. Ini sebenarnya ada suaranya. Maka mereka akan paham, akan meminta izin terlebih dahulu jika memakai barang temannya. Ya. Dari dalam dirinya, oh saya mau pakai punya teman, saya harus gimana? Nah, diharapkan penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi
diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer. Ya, sekian dari saya. Oke, kami berdua mengucapkan terima kasih atas waktunya. Bila ada kesalahan atau hal yang tidak bisa diterima, kami mohon maaf. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan kami. Karena materi sudah selesai, ada pertanyaan dari teman-teman? Oh ya, saya persilakan kepada teman saya yang paling cantik. Materinya yang tadi antara hukuman dan penghargaan. Oleh penghargaan. Maaf mungkin menyalangi. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kalau secara berarti hukuman dan penghargaan itu berlaku sama, atau berarti ini dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Kan begitu jadinya. Misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, berarti anak itu tidak dihukum, ya kan begitu. Pada orang membujuk kan, berarti dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, ini maksudnya yang itu begini. Mau bertanya, kalau ada anak berbuat salah, berarti itu nggak boleh dihukum, karena hukuman berlaku sama dengan penghargaan. Apa yang harus saya lakukan biar kita tidak menjudge atau menghukum anak itu yang melakukan kesalahan? Apakah dengan memberi dia penghargaan seperti apa? Itu dulu kan nggak ngerti ini, harus kan berlaku sama antara hukuman dan penghargaan kan gitu. Konteksnya di sini tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, tapi kan kita yang membujuk anak itu apa kalau memang tidak bisa dihukum kayak gitu. Terima kasih. Ya, mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab misalnya dari penjelasan saya tadi, ada yang dimengerti misalnya, ada yang mau bantu jawab. Ya, teman-teman ada yang bantu jawab. Tadi saya sudah jelaskan gimana biar anak tidak dihukum, karena tidak boleh katanya dihukum, dengan penghargaan juga tidak. Seperti itu. Ada yang mau bisa jawab? Bantu saya jawab. Pak Guru mau jawab? Iya, terima kasih. Saya menjawab. Ini sebenarnya teori, tapi sulit dilaksanakan. Kenapa tidak diboleh melakukan hukuman? Karena menurut teori ini hukuman, penghargaan itu tidak baik buat anak. Terus bagaimana caranya? Kan begitu pertanyaannya. Nah, tadi sudah dijelaskan dalam videonya Bu Santi, melalui segitiga restitusi namanya kolaborasi, jalan keluar apa yang harus diambil secara bersama-sama dengan anak untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Itu. Saya pelan-pelan belajar, saya terapkan juga sama anak di rumah bagaimana bahasanya biar merasa anak tidak tersakiti, terhukum katanya, merasa minder. Ya, makanya dengan kata-kata yang tadi yang tahapannya menstabilkan, mengidentifikasi berubah keyakinan yang dia. Ada yang tambahkan bisa silakan. Kami disuruh, bukannya disuruh, memang dari dalam itu benar juga ya, karena saya juga setelah mempelajari ini, oh iya itu benar juga. Sebenarnya sudah banyak yang kita lakukan ya untuk anak TK yang rasanya kita, oh itu udah benar, ya emang saya sudah melakukan itu, ya. Tapi kita lebih ini lagi, lebih apanya yang kurang ya, gitu.
Ternyata di sini ada tahapan segitiga restitusi untuk menangani masalah antar anak seperti itu ya. Nah ini stabilkan dulu identitas anak, baru validasi. Tindakan yang salah bukan kita validasi anak tanya. Nah seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, kayak gitu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau ini memvalidasi kebutuhan. Kalau ini menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini model kalimat-kalimat yang bisa kita pakai. Terus baru ke keyakinan kelas. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Ya, apa ada lagi? Ya, seperti itu seharusnya. Satu lagi, misalnya kan penghargaan sudah kita katanya nggak boleh ngasih penghargaan. Sebisa mungkin ya, kita kurangi. Tapi di secara langsung kita kepada anak-anak juga kita kan sering juga memberikan penghargaan. Kalau dalam teori seperti ini katanya penghargaan sebenarnya dia banget kan itu maksudnya meminimalisir anak kan jangan. Tetapi penghargaan itu kan tidak mesti reward itu kan tidak mesti berupa barang. Berarti kan seperti kata-kata verbal kan bisa dengan tindakan juga kan. Makanya kita juga kan harusnya diperlukan suatu penghargaan itu kepada anak karena hadiah kasih dia ini juara dapat ini kan begitu jadinya diceritakan. Tetapi kita kan harusnya pakai juga itu penghargaan itu. Tetapi kita karena anak-anak kan dengan ujian dengan tepuk tangan, oh hebat atau apa kan kayak jadinya itu saja. Iya, bisa seperti itu. Modelnya pujian itu pun jangan terlalu sering ya. Pujian juga jangan terlalu sering, nanti anak ingin melakukan sesuatu karena ingin mendapat pujian. Pujian juga dia nanti dia, ih Pak Orang pintar aja Bu Guru, ih Pak Orang bagus ya Bu Guru, kayak gitu. Itu juga jangan terlalu sering. Itu tadi bilang ada negatifnya ternyata. Saya juga baru tahu. Gitu. Ada yang negatif? Misalnya gini, nah kalau kamu sudah melakukan ini, nanti kamu jadi anak apa? Hebat, nah jadi dirinya dia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Karena memang saya juga kan mendapatkan baru pengetahuan dari PPG. Karena masih sedang hangat-hangat ya Pak. Karena memang realitas sama teori itu memang jauh sekali. Banyak dosen-dosen yang saya kan dapatnya di Ternate Bu ya. Banyak dosen di Ternate itu sampai bingung dia memberikan kepada kita tuh ilmu apa yang kita berikan. Karena memang teori dan realita di anak-anak sekarang, apalagi anak-anak sekarang itu nakalnya luar biasa Bu ya. Memang, tapi aktif. Kita tidak boleh mengatakan anak itu nakal, tapi aktif. Jadi memang teori yang sekarang, yang kemarin ini kan teorinya sudah lawas-lawas. Memang mungkin anaknya yang dulu itu tidak seperti anak sekarang. Jadi memang teorinya yang dulu sama sekarang itu memang beda. Jadi kita gimana caranya memberikan reward kepada anak itu bukan berarti dengan memberikan barang, tetapi bisa dengan memberikan dia bintang. Setidaknya satu hari itu anak-anak bisa mengumpulkan berapa bintang. Jadi misalkan anak-anak bisa nggak anak-anak tuh seperti ini, mau nggak duduk anak-anak seperti ini. Jadi tidak berupa reward, itu tidak berupa barang, bisa berupa bintang, bisa berupa juga anak-anak memberikan tepuk tangan kepada anak. Tapi benar kata Bu Sari tadi, tidak seharusnya memberikan anak pujian itu terlalu berlebihan, biar tidak anak itu tinggi-tinggi sekali, rendah-rendah sekali, gitu seperti itu. Makasih. Terima kasih masukannya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Yes, sama. Kita di sini sama-sama belajar ya, bukan dia udah ikut ini dia lebih hebat. Oh tidak. Saya juga masih belajar ini. Menambahkan sedikit dari teori tadi.
penghargaan itu bukan disalahkan. Jadi kan ada 3 hukuman, penghargaan, sama apa yang terakhir, motivasi. Nah, itu masing-masing punya kelemahan. Yang paling disarankan tidak dilakukan tadi adalah hukuman. Penghargaan bisa dilaksanakan, tapi diminimalisir sedikit mungkin. Sedikit, jangan sering-sering. Biar anak-anak tidak dijadikan motivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu sih maksudnya kalau menurut saya, dari pemahaman saya, tidak ada yang mentiadakan penghargaan itu. Sedikit boleh, kapan-kapan juga boleh. Tidak terlalu sering maksudnya. Ya, sukses. Ya, ada lagi. Ya, untuk hukuman sebisa mungkin kita bisa mulai menghindarinya, ya. Untuk motivasi dan penghargaan masih diperlukan lah. Memang ada segi negatifnya. Sebisa mungkin bagaimana cara kita sebagai guru, ya, untuk memberikannya ke anak seperti apa. Saya yakin semua teman-teman pasti bisa, karena basicnya memang sudah guru sarjana pendidikan, ya. Apalagi teman-teman di sini sudah banyak yang PPK, terus pengetahuannya yang paling akhir pasti yang terbaharukan, namanya didapat jauh mungkin dari kita, pasti sudah dapat ilmu yang lebih bagus. Contoh kayak kami di sekolah, mungkin saya dengan Bu Santi, untuk memberikan penghargaan itu tidak 1 orang, untuk semua anak. Setiap pulang sekolah pasti bilang, aku hebat, teman-teman hebat, semuanya hebat. Berarti itu semuanya dapat penghargaan, tidak 1 orang, tidak ada yang merendahkan salah satu. Berarti semuanya disamaratakan. Itu mantap, sukses. Ya, coba semuanya kita ikut, aku hebat, teman-teman hebat, semuanya hebat. Ya, siap. 1, 2, 3. Aku hebat, teman-teman hebat, semuanya hebat. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang begitu bersemangat, masih bersemangat, ya. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kami berdua akhiri dengan para mesanti. Seandainya kami ada salah kata berdua, mungkin banyak, mungkin kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan, gitu. Yang hidup untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.